Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Heri Ramli. Di video kali ini saya akan sharing mengenai berita terbaru tentang pelaksanaan seleksi kompetisi bidang atau SKB CPNS 2019. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tepatnya semalam ya teman-teman, Selasa 23 Juni 2020, Kementerian Pemberdayaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB beserta Badan Kepegawaian Negara atau BKN melaksanakan rakers ya teman-teman dengan Komisi 2 DPR ya teman. Nah, dari hasil rapat itu raker itu semalam sudah diputuskan kapan pelaksanaan SKB. Di lampir halaman Jambi Express .co.id ya teman-teman, di sana dikatakan bahwa Kemenpan RB dan BKN melaksanakan raker dengan Komisi 2 DPR, di mana hasilnya adalah rencana SKB CPNS 2019 dilaksanakan pada akhir Agustus dan hingga awal Oktober 2020. Wow, berarti lebih kurang, kalau sekarang Juni berarti lebih kurang ada 20 bulan maksud saya 2 bulan masa sampai teman-teman untuk persiapan akhir menjelang perjuangan di SKB. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa Komisi 2 DPR mendukung Kemenpan RB dan BKN melaksanakan SKB CPNS tahun 2019 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Berarti teman-teman, SKB dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19 ya teman, yang sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan RI. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa selain itu, menurut Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dapat menjamin bahwa penyederhanaan materi SKB pada tes penerimaan CPNS tidak berakibat pada penurunan kualitas, kapabilitas, dan profesional aparatur sipil negara atau ASN. Berarti Komisi 2 DPR RI ini minta prosedur ataupun SKB ini materinya lebih disederhanakan ya teman, tapi tanpa atau tidak berakibat pada penurunan kualitas, kapabilitas calon ASN gitu teman-teman. Oke, di sini juga dikatakan bahwa teman-teman, sebagaimana kita tahu memang seleksi SKB CPNS 2019 ini kan diundur ya teman-teman. Udah berapa bulan, harusnya dilaksanakan pada bulan Maret kemarin, sekitar bulan Maret teman-teman, akhir Maret sampai akhir April, namun diundur dikarenakan soal COVID-19 ini teman-teman. Kemudian ada 521 instansi yang membuka formasi CPNS 2019, terdiri dari 65 instansi pusat, 456 instansi daerah di 29 provinsi dan 427 kabupaten atau kota. Nah, ini pentingnya teman-teman ya, untuk teman-teman yang kemarin berharap bahwa SKB ditiadakan. Di sini Kepala BKN menjelaskan bahwa pelaksanaan tes SKB tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan Undang-Undang ASN Pasal 62 Ayat 2 yang mengharuskan seleksi CPNS dengan melakukan seleksi administrasi, SKD dan SKB, peraturan Menpan RB tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS, serta untuk menegakkan keadilan dan objektivitas peserta yang lulus SKD. Jadi teman-teman yang berharap SKB kemarin ditiadakan kayaknya pupus itu teman-teman ya. Tapi menurut saya sih biar lebih fair ya teman-teman, ya begini gitu. Harus kalau ada SKD ada SKB, karena saya yakin yang pengen SKB ditiadakan mungkin orang-orang yang ya bisa jadi orang-orang yang berada di urutan 1 ataupun orang-orang yang sedikit pesimis ya untuk bisa lanjut, tapi tak ada yang tidak mungkin ya teman, selagi usaha pasti bisa. Oke teman-teman, kemudian di sini kita
ada bocoran teman-teman ya tentang protokol pelaksanaan SKB CPNS 2019 di mana sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 ya teman-teman. Dilampir post ya teman, ini dipost oleh BKPS DM Kota Sungai Penuh di halaman Facebooknya teman-teman ya. Di sini lampirkan semalam nih ya teman-teman, dilampirkan di post. Saya bacakan teman-teman ya. Di sini dikatakan, selamat pagi sobat pejuang formasi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sobat sehat selalu dan mari kita sama-sama mendoakan agar wabah COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bagi sobat pejuang formasi yang menjadi peserta SKB, harap ikut prosedur penyelenggaraan seleksi di bawah ini. Proses penyelenggaraan seleksi yang pertama itu ada beberapa poin ternyata teman-teman. Banyak juga. Coba kita baca teman-teman ya. Di sini yang pertama dikatakan bahwa peserta wajib hadir 2 jam sebelum tes dimulai. Oke, 2 jam. Kalau mengacu kepada waktu SKD itu sekitar kalau nggak salah 1,5 jam ya teman-teman, sebelum pelaksanaan sudah hadir ya. Di sini 2 jam. Ya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin di luar kota nanti sebisa mungkin, kalau bisa mungkin lebih cepat ya, mungkin kalau bisa 1 hari sebelumnya udah datang gitu ke kota tujuan biar lebih aman, biar lebih ya ada waktu untuk istirahat juga teman-teman ya. Kemudian peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi. Ya ini mungkin lebih sama juga dengan jadwal peraturan SKD kemarin teman-teman ya. Tapi saya percaya teman-teman pasti sudah mempersiapkan dengan baik, dengan matang, jadi diusahakan jangan terlambat ya teman-teman. Kalau di sini bilang 2 jam, kalau perlu mungkin 3 jam sebelum pelaksanaan udah datang gitu, udah muncul di lokasi ujian ya teman-teman. Kemudian panitia seleksi instansi di lokasi menari atau cost sharing menyiapkan PC laptop sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Oh ini pihak panitia. Kemudian dalam hal kesiapan untuk tim kesehatan dan biaya protokol pencegahan COVID-19 di setiap titik lokasi seleksi baik di kantor regional BKN maupun lokasi mandiri. Kemudian sebelum pelaksanaan seleksi, ruang CAT, ruang tunggu dan ruang pendaftaran disteril dengan diistimewakan. Berarti di ruangan ya benar sih, dibersihkan ya semuanya. Juga mungkin saya ingin teman-teman kalau bisa dalam posisi COVID-19 ini mungkin kita tetap pakai masker nanti teman-teman ya. Usahakan sebelum berangkat ke lokasi pakai masker lengkap, kemudian bawa hand sanitizer sendiri kalau bisa. Mana tahu atau dimungkinkan nanti pada proses ujiannya kita harus boleh bawa hand sanitizer juga bagus juga teman-teman ke dalam ruang ujian mungkin. Kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer atau memakai sarung tangan sebelum tahapan seleksi dimulai. Oh ini mungkin bisa juga ya teman-teman. Berarti mungkin ini di lokasi nanti sudah disediakan semacam sarung tangan. Kemudian peserta dan panitia wajib pakai masker untuk berarti ini. Jadi nggak ada salah teman-teman ya kalau dari rumah udah pakai masker. Jadi di sana tidak ribet bisa di masker atau gimana lagi. Kemudian panitia seleksi intensi wajib melakukan pengukuran suhu tubuh dan bagi peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius tidak dibolehkan mengikuti seleksi. Wah ini penting teman-teman ya. Sebisa mungkin jaga kondisi tubuh. Jangan, kalau bisa mungkin seminggu menjelang itu jangan capek gitu, biar agak fisiknya gak enakan gitu. Jangan mungkin jangan di hujan biar nggak demam gitu, suhu dingin ya usahakan. Atau perlu nanti mungkin pas mau ujian gitu bawa beli es kali ya ditempel di dahi ya, nanti kan pas ukuran suhunya agak rendah gitu biar tidak sampai 37,5 ya teman. Mungkin tips aja itu. Kemudian peserta yang menunggu di ruang tunggu steril tetap menjaga jarak interaksi 1,5 sampai dengan 2 meter. Oh ini ada social distancing ya teman-teman ya. Kemudian tim pelaksana CATBKN dalam mengarahkan peserta ke dalam ruang seleksi tetap menjaga jarak interaksi 1,5 sampai dengan 2 meter. Mungkin kalau awalnya mungkin kita ujian cuma jarak berapa ya, sekitar setengah meter mungkin ya teman-teman kalau mejanya sebelumnya, atau mungkin rapat-rapat mungkin. Jadi di seleksi SKB nanti
jarang-jarang, mungkin bisa jadi kalau satu sesi itu 100 orang, kalau di dalam ruangan ya 100 orang, mungkin bisa jadi kalau dalam situasi COVID begini SKB-nya mungkin bisa jadi 50 orang, bisa jadi ya. Atau mungkin 75 orang per sesinya. Kemudian panitia CAT BKN memastikan aplikasi CAT dapat diakses oleh peserta. Kemudian tempat duduk peserta di dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter. Kemudian setelah menyelesaikan soal dan mencatat hasil skornya, peserta dapat keluar dengan CAT dengan ruangan CAT dengan tetap menjaga jarak interaksi 1,2 sampai dengan 2 meter. Tetap social distancing-nya dijaga. Kemudian prosedur penyelenggara saksi tetap mengacu kepada Peraturan Badan Pegawai Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang prosedur penyelenggaraan saksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT BKN. Oke, berarti tetap pakai CAT teman-teman ya, sebagaimana ujian SKD kemarin. Cuma kita tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Begitu teman info-infonya. Jadi teman-teman, lebih kurang ada sekitar 2 bulan persiapan menjelang SKB, di mana tadi disampaikan bahwa SKB diprediksi atau ditargetkan ya teman-teman dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober. Jadi lebih kurang ada 2 bulan persiapan. Kayaknya lumayan cukup teman ya, bisa persiapan baik persiapan secara materi pembelajaran, persiapan kemampuan, kemudian yang penting tetap persiapan kesehatan ataupun menjaga kesehatannya teman-teman, karena di dalam kondisi COVID-19 yang serba tidak pastian ini teman-teman, kadang jumlah naik, kadang jumlah turun. Menjaga kesehatan, insyaallah SKB tahun ini lancar dan juga hasilnya juga amin ya. Baik teman-teman, demikian info yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf teman-teman. Bantu saya kembang channel ini dengan subscribe, like, and share. Thank you for watching, see you next video and say no to that. Bye bye.